dengan nomor urut 3 sesuai dengan partai pendukungnya, didukung oleh partai nomor 3, dicabut undiannya. Allah menunjukkan hampir pada jalan yang lurus, insya Allah mudah-mudahan dapat terpilih pula nomor 3. Nampak macam ada tanda-tanda, insya Allah mudah-mudahan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini, tahun 2020 pada tanggal 9 Desember tahun 2020 ini akan dilaksanakan pada 270 kabupaten, provinsi, dan kota seluruh Indonesia. Artinya separuh dari penyelenggara pemerintahan Indonesia ini melaksanakan pemilihan serentak itu. Dan pemilihan ini adalah dalam suasana COVID, pandemi COVID yang menyebar. Tentunya himbauan kami adalah agar kita semua tetap memenuhi protokol kesehatan pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pemilihan itu kami dari Komisi 2 mensepakati agar penyelenggaraan pilkada ini, karena dilaksanakan pada separuh wilayah di wilayah tanah air ini, sebanyak 270 titik bupati dan wali kota, tak kurang dari hampir 3.000 dari 270 itu calon-calonnya. Di Riau ini akan dilaksanakan pemilihan pada 9 kabupaten dan 8 kabupaten, 1 kota, yaitu kota Dumai. Jadi mari kita bersama-sama ikut berpartisipasi, ikut memberikan suara, datang ke TPS pada tanggal 9 Desember tersebut. Bawa bini kalau yang sudah bini, bawa abang kalau ada abang, bawa adik, bawa ipar kalau yang sudah berkeluarga, bawa mertua kalau yang sudah menikah, semuanya hadir. Datangi dengan standar COVID, karena pemerintah sudah menyiapkan perangkat khusus untuk APD-nya, alat pelindung diri, untuk tidak kita tercemar dengan virus corona ini. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita datang pada tanggal 9 Desember itu, kita pilih calon bupati untuk menjadi bupati yang terbaik nantinya. Kita pilih dari 4 calon yang ada di Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti ini, pilih yang terbaik di antara mereka. Dan kami dari fraksi partai P3 memberikan dukungan sepenuhnya kepada pasangan Mahmudin Tahir dan Nur Iman ini. Tentunya hal ini dilengkapi dengan pertimbangan khusus. Ringkas saja kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan kita sudah menyelenggarakan pilkada yang berulang-ulang, baik itu pemilihan gubernur, pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan bupati beberapa waktu yang lalu, tepatnya 5 tahun yang lalu, kurang lebih. Oleh karena itu, kita tidak boleh lagi keliru dalam memilih. Kita tidak boleh salah pilih. Kita mesti memilih dengan pilihan yang tepat, karena kepada kita akan dimintakan pertanggungjawaban untuk memilih calon-calon yang terbaik. Oleh karena itu kami sarankan kepada kita semua, sebagaimana kami juga dari fraksi partai P3 sesudah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya, bahwasanya Meranti ini, Bapak Ibu semua, Kabupaten Meranti ini APBD-nya tidak terlalu besar. Saya ulangi, APBD di Kabupaten Kepulauan Meranti ini tidak terlalu besar. Habis untuk gaji pegawai, habis untuk bayar sewa kantor, habis untuk biaya-biaya lainnya untuk operasional, biaya rutin penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, termasuk juga untuk gaji dan honor anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan keperluan-keperluan lainnya. Ada dana pembangunannya, aduh, tapi secetis
Tahu Ibu secebis? Sangat sedikit sekali. Kalau itu kita tunggu 5 tahun, Kabupaten Meranti tidak akan berubah pembangunannya. Ya. Kabupaten Meranti, kalau itu kita harapkan, kalau ada bupati yang mengharapkan dengan dana APBD saja, gaji dia dibayar dari APBD, kemudian gaji pegawai dari APBD, semua dengan APBD itu, karena dia memang sudah kecil, tinggallah secuil, dan itu tidak bisa kita optimalkan untuk pembangunan di negeri ini. Kabupaten Meranti ke depan sebagai kabupaten yang bungsu di Provinsi Riau memerlukan sentuhan banyak tangan yang itu diharapkan datang dari luar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, untuk perubahan yang cepat nantinya di Kabupaten Kepulauan Meranti ini, Bapak dan Ibu pilihlah pasangan calon yang orangnya tidak terlalu banyak berharap dari APBD untuk gaji dan lain sebagainya, tapi beliau bisa mengusahakannya dari pihak luar. Nah, pertanyaan siapakah beliau itu? Beliau adalah Mahmud Hussein Tahir, yang selama ini dia orang putra Lalang, putra Meranti asli dari daerah ini, mak ayahnya dari sini semua, dan beliau buka usaha di luar dari Meranti, bahkan di luar dari Provinsi Riau. Sukses di Jakarta, sukses di Jogja usahanya, sukses di Kalimantan. Insya Allah dengan pergaulan beliau di kalangan usaha, termasuk dengan Sandiaga Uno, kawan beliau, dan kebetulan dekat juga dengan saya, Pak Sandiaga itu yang mengatakan, insya Allah dia akan bantu mencarikan tangan-tangan orang-orang, bahkan kalau perlu dia sendiri yang akan menginvestasikan untuk pembangunan di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Itu satu. Jadi kalau kita pilih Mahmud Hussein Tahir, pilih Nur Iman ini menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, insya Allah mudah-mudahan untuk Bapak Ibu maklumi, Bapak maklumi. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edi Masudi ini. Saya punya pengalaman sedikit lah, 10 tahun menjadi Bupati Bengkalis dan setahun menjadi Wali Kota Pekanbaru. Tahu persis saya, yang membangun sebuah daerah itu tidak bisa kita handalkan dari APBD. Yang membangun ekonomi masyarakat, yang mengembangkan ekonomi masyarakat tempatan adalah pihak swasta yang kita dapati dari pergaulan dari seorang bupati, pergaulan dari wakil bupatinya untuk menjemput pengusaha dan para investor yang datang dari luar. Itu pengalaman saya. Jadi tak bisa dihandalkan dengan APBD. Kalau 5 tahun atau 10 tahun masa periode dengan mengharapkan APBD saja, tak bergerak. Tahu tak bergerak? Situ aja. Jalan tak bertambah-tambah. Jalan yang ada yang bersama hantu. Jadi ini kalau kita mengandalkan dengan APBD saja. Jadi ini salah satu pertimbangan kenapa kita memilih Mahmud Hussein Tahir. Dan kami dari Komisi 2 DPR RI memberikan penekanan khusus untuk ke depan ini. Para bupati, para wakil bupati hendaklah memberikan penekanan khusus agar bupati kita ke depan hendaklah bupati yang punya moral, supaya APBD kita selamat, tidak disepasi, ya. Kita tidak menyebut siapa, supaya ke depan ini kita pilih bupati-bupati seluruh wilayah tanah air ini yang bermoral. Karena ini akan menjadi jembatan untuk pemilihan pilkada serentak pada tahun 2024. Jadi kalau 270 ini menjadi contoh dan kita bisa mampu memilih, masyarakatnya mampu memilih yang terbaik dan yang bermoral penekanannya, ini akan menjadi contoh dan teladan kepada pemilihan
bupati, wali kota, gubernur pada periode berikutnya. Sisa yang 274 lagi. Jadi ada 544 kabupaten provinsi di seluruh Indonesia yang nanti sisanya 274 lagi akan menyelenggarakan pilkada serentak nantinya. Mudah-mudahan, tapi ini tergantung pada undang-undang pemilu yang akan dirumuskan oleh DPR RI nantinya, bagaimana formatnya nanti itu. Tapi kurang lebih akan ada pemilihan dari 274 itu yang nanti contoh dan teladannya akan mengacu kepada pemilihan pada 270 yang saat ini, yang pada tanggal 9 Desember akan dilakukan pencoblosannya. Jangan lupa nomor 3. Mahmuzin, Nur, Mahmuzin Tahir, Nur Iman. Insya Allah mudah-mudahan. Itu yang pertama pertimbangannya. Pertimbangan kedua, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semalam tuh hari ini Kamis. Nah, kalau Jakarta bilang semalam tuh malam tadi. Jadi kalau kita bilang semalam itu, siang semalam hari Rabu. Semalam kami baru saja menyelenggarakan penyerahan beasiswa kepada murid-murid SD dan SMP sebanyak 537 siswa yang kami berikan dan kami peroleh dari hasil lobby kita di DPR RI dari fraksi Partai P3, dan itu kita sampaikan dan kita berikan kepada anak-anak murid kita pada sekolah yang ada di Kota Selat Panjang. Petang semalam, ya. Jadi ini kita ansur dan alhamdulillah kami sudah bisa mencarikan dana untuk pembangunan 4 irigasi pada 4 desa. Kemudian pemberian bantuan untuk rumah layak huni sebanyak 100 unit dan pembangunan jalan sebesar 20 miliar rupiah. Ya, tapi yang infrastruktur itu saat ini kita tak berani memberikannya ke Meranti, takut salah pakai. Ya, jadi karena saya dibesarkan di Bengkalis dan saya dilahirkan di Selat Panjang, kita pindahkan ini sementara ke Kabupaten Bengkalis. Ya, insya Allah kalau Bapak Ibu semua memenangkan Mahmuzin Tahir dan Nur Iman ini menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, saya berjanji karena saya mendukung penuh beliau dari awal sampai dengan hari ini, saya akan berjanji akan mengoptimalkan usaha saya untuk merebut proyek yang sebesar-besarnya dari DPR RI itu untuk dituangkan, untuk dicurahkan sebagaimana yang sudah saya buktikan, dan itu saya serahkan Bengkalis yang selama ini akan saya pindahkan itu semua, kita usahakan untuk di Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Baru sejak ini tadi kami ke pesantren di Desa Permai dekat Banto sana, Bantar. Dan apa yang kami lihat luar biasa majunya. Tapi kasihan kita, ruangannya kecil tapi ada 16 anak-anak murid situ apakan di situ. Kita khawatir ini akan ada klaster baru. Kami ingatkan sudah kepada gurunya supaya dia tidak terjadi. Ada 8 kamar. 8 kamar yang tidak begitu besar. Masing-masing kamar diisi dengan 16 dan totalnya 16 dikali 8. Berapa itu? 128, ya. 128 santri laki-laki hanya dengan 2 toilet, 2 WC, ya. Belum ada pelatihan pemerintah Kabupaten Meranti saat ini untuk memberi bantuan. Saya tanyakan sudah ada, 1 rupiah pun belum ada, Bapak. Jadi ke depan hal ini karena kita didukung oleh Partai P3, Partai P3 tidak bisa membiarkan sekolah-sekolah santri seperti itu tak dipedulikan. Kita akan memberikan bantuan sepenuhnya dan memberikan bantuan yang insya Allah telah kami tadi kaji bagaimana memberikan bantuan, dan kami akan usahakan untuk membangun asrama
untuk anak-anak tersebut, insya Allah mudah-mudahan. Tahun depan kita akan upayakan setelah itu setidak-tidaknya kita carikan dana di luar dari DPR, di luar dari APBN. Namun demikian, karena dana tadi sudah tersedia, kata Pak Nur Iman, sudah diberikan, diupayakan untuk mendapatkan tanahnya, kita akan usahakan untuk bangun gedung baru bagi pesantren tersebut. Tidak itu saja Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan usahakan pembangunan di sini, terutama yang menyangkut dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, saya adalah anggota fraksi Partai P3 di DPR RI, itu termasuk menjadi anggota Badan Legislasi DPR RI yang ikut merumuskan, ikut dalam tim perumus dan tim sinkronisasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak didemo oleh masyarakat. Ketika saya tanyakan kepada mereka, beberapa kawan itu, apakah adik-adik semua pernah membaca undang-undang itu? Belum. Jadi apa yang kalian demokan berdasarkan edaran itu adalah hoax semua yang mengatakan bahwasanya tidak ada izin cuti hamil bagi perempuan. Bohong. Tak ada kami membiarkan hal-hal yang tidak patut terjadi kepada rakyat kita. Kami ini adalah wakil rakyat. Pasti kami akan perjuangkan rakyat. Jadi berita-berita bohong itulah yang diperluas dan dikembangkan. Bahkan kita membela semaksimal mungkin untuk usaha kecil dan menengah. Usaha mikro, kecil dan menengah itu akan mendapat dukungan sepenuhnya dari pihak pemerintah. Saya katakan kepada mereka, kalau kita tidak suka pada pengusaha, kita berhentikan pabrik rokok, kita hentikan hotel-hotel itu, tutup semua hotel yang dimiliki usaha. Kerja di mana gitu? Tak terjawabkan. Jadi jangan berpikir singkat. Itu undang-undang adalah, saya katakan sebagai sarjana ekonomi S3, saya membaca undang-undang itu, saya katakan ini adalah undang-undang yang terbaik yang pernah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia. Saya menggaransi, ketika itu saya sampaikan, kami dari fraksi P3 mengatakan bahwasanya ketika Indonesia akan memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-100 tahun 2045, saya katakan di situ, Indonesia insya Allah akan menjadi negara yang maju ekonominya. Indonesia akan menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara 5 besar negara lainnya yang ekonominya juga ikut maju dengan undang-undang yang betul-betul dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi semua isu yang berkaitan dengan tidak boleh cuti, tidak ada pesangon, semuanya itu adalah tidak benar berlaga. Dan itu adalah hoax, patut kita luruskan kembali. Mari kita dukung apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah. Insya Allah mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi sejahtera dengan undang-undang cipta kerja tersebut. Kalau di sana sini ada kekurangan, barangkali itu wajar-wajar saja. Tapi secara umum inilah undang-undang yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, terutama yang diberikannya penekanan kepada usaha kecil dan menengah. Karena beliau Pak Muhammad Tahir ini adalah orang usahawan, beliau akan tahu persis bagaimana cara mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang saat ini sudah 12 juta usaha kecil menengah yang sudah diberikan bantuannya oleh pemerintah dengan bantuan dana modal. Ke depan tidak akan ada lagi izin-izin jaminan produk halal, sudah dikeluarkan oleh pemerintah secara otomatis. Begitu juga tidak lagi usaha-usaha itu pakai izin-izin, cukup pendaftaran saja sudah itu dianggap sebagai izin, dan kontrol dilakukan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk mencipta peluang kerja ke depan. Suasana ini akan cocok dengan Meranti bila bupatinya adalah seorang usahawan dan wakil bupatinya adalah seorang yang mengerti di bidang pemerintah, dan apalagi beliau dari dunia pendidikan, dari dinas pendidikan, dan ini yang kita harapkan ke depan bisa memajukan sumber daya generasi muda Kabupaten Kepulauan Meranti ke depan. Insya Allah Meranti akan jadi cerah
bila kita dapat memilih para bupati yang kami sampaikan tadi. Pilih nomor 3. Pilih nomor 3. Mahmudin Nur. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir saya ingin menyampaikan, kalau kita salah pilih, duit bisa dicari, tapi waktu yang 5 tahun tak bisa kita balikkan ke belakang balik. Kita menunggu balik untuk 5 tahun dalam keadaan 0,0. Syukur-syukur tidak 0 minus sekian, atau minus 0, sekian, atau minus sekian. Syukur. Tapi kalau kita memilih dengan pilihan yang tepat, diridhai Allah SWT, setelah kita istikharah pilih nomor 3, insya Allah kita akan jadikan negeri ini negeri yang bertuah, negeri yang badatun thayyiban warabun ghafur. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah tadi orasi politik yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Samsul Rizal, anggota DPR RI dari fraksi P3, Bupati 2 periode Kabupaten Bengkalis